أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali pada malam hari ini mengerjakan daripada amaliyah kita, yaitu pembacaan daripada maulidnya Rasulullah Al-Habsyi, yang mana mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan rahmatnya yang banyak kepada kita. Terlebih khusus pada malam hari ini insyaallah kita membaca dua manaqib daripada aulia Allah. Yang pertama kita membaca manaqibnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana pula pada ini bulan Rabiul Akhir, tepatnya 11 Rabiul Akhir daripada haul beliau. Nah, jadi yang pertama insyaallah pada malam hari ini kita membaca manaqibnya daripada Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian yang kedua insyaallah pula kita membaca manaqibnya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid, yang mana pula bertepatan pada ini bulan Rabiul Akhir, tepatnya 20 Rabiul Akhir pula haul daripada beliau. Jadi kita alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah membaca manaqib yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang mana pun kita harapkan kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan menambah berkah daripada majelis kita. Mudah-mudahan dengan berkah kita baca manaqib ini pula kita, kampung kita, jalan tetangga kita senantiasa diberikan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu adalah Abu Salih kunyahnya. Namanya Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahad bin Al-Hasan Al-Masna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dilahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu pada tahun 470 Hijriah. Sebagaimana disebutkan dalam Tabaqatus Sya'rani, berkata Sya'rani, dan dihikayatkan daripada ibunya radhiyallahu anha, berkata ia, manakala aku melahirkan anakku Abdul Qadir, adalah ia tiada menyusu pada siang hari Ramadan, dan sungguh ditutupi atas manusia hilal Ramadan, maka mereka datang kepadaku dan menanyakan aku tentang anakku, maka aku jawab bagi mereka bahwasanya ia tiada mencuncum hari itu akan susunya. Makanya talah hari itu awal Ramadan, dan masyhurlah di negeri kami pada waktu itu bahwa telah dilahirkan bagi keluarga Ahlul Bait seorang anak yang tiada menyusu pada siang hari Ramadan. Ini yang masyhur karamah beliau yang masih dalam keadaan bayi,
masih dalam keadaan menyusu, yang mana pada ketika itu Abdul Qadir Al-Jilani pada ketika kecilnya beliau itu tiada mau menyusu di siang hari bulan Ramadan. Artinya apa? Ikut berpuasa. Luar biasa. Ini seorang waliullah yang mana pula menjadi patokan. Inggi bila mana hilal itu tiada terlihat pada awal Ramadan, karena kita harus yakin bahwasanya awal Ramadan itu jatuhnya apabila. Lalu apa? Kita ada namanya hilal, melihat bulan. Nah ini karena kita kadang soh kalau puasa dalam keadaan ragu-ragu, sekalipun bujur seandainya. Nah itu bahari ada namanya melihat hilal, ada namanya menghitung bulan. Nah cuma kalau sudah masa sekarang, wah ini sudah itu ada, sudah alatnya lengkap sudah. Nah lalu kita sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh guru-guru kita umpat sudah pemerintah untuk menyatakan apabila awal Ramadan. Nah macam itu lah, inggih apabila awal Ramadan, atau bahasa kitanya Sya'bannya apakah 29 apakah 30, nah macam itu. Nah cuma kalau yang zaman bahari bang alatnya kada ada, dan kadang-kadang bisa hilal atau bulannya kada terlihat, alatnya kada cukup juga. Nah macam apa? Nah pada ketika zamannya Syekh Abdul Qadir Jilani pun beliau masih waktu kecil, masih bayi, itu menjadi patokan. Apabila dilihat beliau yang masih bayi menyusu, berarti belum lagi Ramadan di siang hari. Apabila dilihat di siang hari beliau yang masih kecil, masih bayi, kada menyusu lagi, berarti jelas itu adalah awal Ramadan. Luar biasa. Nah, luar biasa lah. Nah, masih bayi sudah luar biasa karamah atau kelebihan yang diberi Allah. Nah, kayak Abah Guru Sakumpul juga lah. Nah, beliau masih bayi, kada mau menyusu lawan ibunda beliau. Lah, Mas Diah kada mau menyusu. Sekalinya lambat laun hakun menyusu, asalkan tiada ada orang halat di sisi ibundanya. Nah, berarti kan luar biasa juga. Tapi masih bayi, masih halus, sudah memelihara bagi keluarganya, khususnya bagi ibundanya. Masih bayi tak? Nah, luar biasa kemuliaannya. Nah, demikian. Dan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ia memakai pakaian ulama dan pakaian tailasan dan menunggang bagol dan berkata-kata di atas kursi yang tinggi, dan kadang-kadang ia melangkah di udara beberapa langkah di hadapan jamaahnya, kemudian ia kembali ke atas kursinya. Dan adalah ia berkata-kata, bertetap aku beberapa hari tiada makan, maka menjumpai akan daku oleh seorang manusia, maka memberi ia akan daku sebuah kadut yang berisi beberapa dirham, maka aku ambil akan dia daripadanya akan roti dan dudul daripada kurma dan samin, dan duduk aku memakannya. Maka tiba-tiba kata beliau ada sebuah tulisan yang bertuliskan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sebagian kitab-kitab yang diturunkan yang berbunyi bahwasanya aku jadikan syahwat bagi orang yang dhaif dari makhlukku supaya menolongi mereka untuk berbuat taat kepadaku. Adapun orang yang kuat maka tiada ada bagi mereka dengan syahwat itu. Maka aku tinggalkan makanan itu dan aku berpaling daripada itu. Ini bahasa kitanya teguran bagi beliau, dan pula menjelaskan inilah kedudukan beliau. Kalau orang biasa makan itu supaya apa? Kuat beribadah. Lah, berarti kata-katanya amun kada makan bang, kada kuat beribadah. Nah, seorang Syekh Abdul Qadir Jilani karena luar biasa kewaliannya, ketika mempaham daripada apabila makanan itu bagi orang yang syahwatnya lemah, jasin aku syahwatku kada lemah, aku kuat, biarpun kada makan tetap beribadah. Kalau marga makan hanyar beribadah. Nah, marga kuat awak karena sudah makan dan minum sebagainya, hanyar kau beribadah, itu ngarannya lemah. Itu makam beliau. Namanya kita dasar macam itu. Coba kan kada makan itu ya. Lah inggi puasa aja mun kada sahur selang harian aja kon.
Nah yalah inggih hakon nah inggih mun kada makan apalagi kada ada makanannya kalau ada tulak tuh. Misalnya tah itu kita kenapa? Karena kita ada syahwat, karena kita lemah. Oh Syekh Abdul Qadir Jailani kada lemah, orangnya kuat, sekalipun kada ada makan dan minum sebagainya tetap beribadah, lalu ditinggalkan oleh beliau tadi. Dan lagi adalah Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkata bahwasanya sungguh mendatang atasku oleh beban-beban yang sangat berat, yang kalau diletakkan di atas gunung niscaya pecah gunung itu. Itu para wali, para aulia Allah, inggih khususnya itu menyandang daripada cobaan dan bala musibah itu dah lah inggih. Jadi buahnya itu senantiasa menyandang daripada gawian-gawian manusia nang kada baiknya, nang jikalau kada ada buahnya pasti laknatnya Allah, murkanya Allah senantiasa sampai lawan kita. Cuma kenyataannya gawian maksiat banyak, gawian dosa banyak kita lakukan. Allah Ta'ala kada langsung memberi ajab lawan kita. Sebabnya apa? Apakah Tuhan itu inggih bahasa kitanya katujuh aja kah lawan gawian maksiat kita? Sebenarnya kada, dan ajab pun ada. Bapang siapa nama nyandangnya adalah kada lain para aulia Allah. Nah itu dah. Nah jadi berat nyata. Nah jadi kada kita ini tanda terima kasih kita nih harus ada. Inggih kita nih kada ada, padahal maksiat banyak, gawian dosa banyak benar, orang maksiat banyak benar, berjudi, berzinah dan sebagainya banyak benar. Cuma laknatnya Allah, siksanya Allah, ajabnya Allah pindah kada ada nampak. Itu berkat para aulia Allah yang ada alhamdulillah di wadah kita. Nah jadi kita aja lagi bahasa kitanya napa, bagaimana cara kita berterima kasih kepada mereka. Nah karena berkat mereka lah kita semua ini Allah Ta'ala beri rahmat bukan bala. Nah lah itu marga mereka. Nah inggih karena mereka adalah penyandang tadi. Nah inggih. Nah inggih sampai kata beliau tadi, jikalau ada masalah tadi diletakkan di atas gunung, maka niscaya pecah gunung itu. Maka apabila banyak atasku beban-beban yang dipikul, maka aku merubuhkan akan diriku atas bumi. Berabah di sini kok napina sakit benar nih, ialah inggih beban inggih nang sudah dirasakan beliau. Maka napa sidin merabahkan diri di bumi. Dan aku baca ayat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, yang artinya bahwasanya beserta kepayahan ada kemudahan, dan bahwasanya beserta kepayahan ada kemudahan. Nah, kemudian aku angkat akan kepalaku dan sungguh memancar kelapangan daripadaku oleh segala macam kesulitan-kesulitan yang berat dipikul. Nah, sabuting dapat ilmu kita. Nah ini kan banyak masalah nih inggih, padahal masalahnya halus saja, cuma diganal-ganalakan inggih, padahal masalahnya halus saja, cuma umur kita ganal-ganalakan ganal ya jadinya. Ya le inggih, misalnya tuh kehilangan satu banyak aja lagi menunggu. Nah kayak itulah, berarti kan jangan sakit hati. Nah ya le inggih, kalau dapat hari ini besok bisa aja bercari, karena istilahnya halus saja. Cuma ketika misalnya dasar di hati kita membakas luar biasa aja, kita amalkan macam sebaca bahasa kitanya bahwa berabah hitungannya lah, atau bawa berduduk kah inggih ngusuk napa baca surah Al-Insyirah. Nah baik dari awal atau mengambil berkah nang fa innamal usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nah baca itu insyaallah inggih apa nang ada di hati kita nang maulah kada nyaman tadi, Allah Ta'ala hilangkan berkah daripada surah Al-Insyirah tadi. Inggih dapat ilmu kita banyak masalah kita ini kadang-kadang lah, cuma ingat akan tadi lah inggih kan Abah Guru Songpol pernah jadi beri nasihati lah dari seorang habaib pun ada ingat. Nah ketika di Jawa lah inggih bahasa kitanya inggih pada waktu itu ada juga dipikirkan nih. Nah guru kita dipikirkan inggih, lalu apa aja Habib, wahai Zain inggih apakah Allah Ta'ala belum menurunkan surah Al-Insyirah kah? Nah kayak itu juga. Artinya apa tadi? Tiap-tiap ada kesusahan pasti ada kemudahan, asal ingat. Nah ingat akan macam itu. Bahkan ujar nampak ujar bahasa kita tataan bahasa Arab. Nah di situ ada ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nang usri itu artinya kesusahan.
Kita lihat kalau aturan bahasa Arab al-usri itu 2 buting, yusronnya 2 buting. Nah kalau al-usri itu sebenarnya 1 aja karena pakai alif lam. Kalau yusron itu 2 hakikatnya karena kada pakai alif lam. Lalu apa artinya? Tiap-tiap satu kesusahan pasti diberi Allah Ta'ala 2 kemudahan. Nah macam itu. Kada mau 1 sama 1, kada bahkan 2. Nah padahal kata-katanya 2, cuma alif lam artinya 1 aja. Nah itu kalau bahasa Arab. Jadi kita yakin, kita ada masalah, cuma yakin pasti ada jalan keluarnya. Bahkan digantikan Tuhan, insya Allah 2 jalan keluarnya. Nah ya kita langsung 2 dapatnya. Misalnya tuh, ya ingin kau aja, ingin lambat aja, guru Adul, ingin cuma langsung 2, misalnya tuh. Insyaallah. Katanya yang penting kita yakin dan ingat kepada Allah. Tuhan memberikan kita cobaan, Tuhan memberikan kita dan sebagainya ujian. Ingatkan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan kemudahannya karena 2 diganti Allah asal ingat kepada Allah. Ada kita ini kadang-kadang ada masalah, kemana bukahnya? Kadukun bukahnya. Yalah inggih, ada masalah kemana bukahnya? Di Karasi. Padahal masalahnya apa? Ka Allah Ta'ala aja bukahnya. Nah yalah kenapa? Karena tiap-tiap tadi kesusahan datangnya dari Allah dan pasti Allah gantikan karena dengan 2 kemudahan insyaallah. Nah yalah jadi bagus tadi amalannya ada, baca aja Alam Nasrah rancak-rancak. Rancak-rancak insyaallah ada aja jalan keluarnya. Dahulu ada inggih paguruan memberi amalan nih inggih amat sembahyang ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Nah inggih kan apa kita menyapu muha, andak tangan kita menyapu muha itu di sebelah kiri dada kita karena hati kita itu banyak di sebelah kiri, jantung kita nih. Nah inggih hati. Nah andak di sini di dada nih. Nah baca surah Alam Nasrah. Nah inggih mun kawa mulai bismillah sampai habis sanapas amun kawa lah inggih mun dilatih kau aja kena jangan bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi nah gobnya itu ditikin sedikit farghab. Nah itu supaya hati ditarang terus. Nah panarang hati inggih aja kalau minta baju lagi kalau ulun itu aja amalan anak ulangan. Kalau ingin apa amalannya Alam Nasrah atau sembahyang diamalkan tiap kali sembahyang. Nah inggih apa fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amun di rumah lah inggih bagus nang jaka ibadah itu kada takalang kain. Nah ini kita kalang kain lagi nih. Nah misalnya di rumah dilanggar sama buka-buka baju yang ada bagus lagi. Nah inggih bibinian pang kayak Pak sama hihijar lah inggih. Jadi dinya ada pegangan jadi menyapar gep dinya itu aja. Iyalah inggih kacak juga artinya tah sama. Nah itu nah inggih itu bibinian tah lelakian kada ada dikacak langsung par gep. Nah eta. Itu amalan supaya panarang hati. Nah ya Allah nah inggih. Memang bujur tadilah memang bujur supaya tarang hati artinya tiap-tiap ada masalah ada jalan keluarnya karena ada ujian ada pengaruhnya jalan keluar sebagainya itu kenapa berkat daripada surah Al-Insyirah tadi bagus. Nah Syekh Abdul Qadir Jailani amalannya macam itu juga menyepina alih masalah luar biasa beratnya di bawah sidin barabah baca Alam Nasrah nang wabil khusus fa innamal usri yusran innamal bangun sidin tenang hati masyaallah. Jadi yakin nah yakin pulang insyaallah inggih. Dan adalah rawi-rawi itu berkata, "Ya aku bersusah payah menghadapi haru-hara pada permulaanku." Nah, ini mengisahkan sidin. Kan kita tuh ada kawan mengisahkan suksesnya orang. Harus kita mengisahkan juga kayak Pak dapat suksesnya. Nah, kita ini kadang-kadang aku anak sugih juga jar. Jangan hati kenapa jadi sugih macam apa bahari bahwasanya. Rajin anak kulir lah. Malandawa rajin gak bangun subuhan kayak itu harusnya tak. Ini aku anak juga sugih. Aku anak juga alim. Tak lihati dulu kayak Pak alimnya rajin anak ada kah? Guring haja kah sakulah kah? Kan itu malandawa bulus kah? Kan itu. Dilihat ini kadang hendak jadinya aja. Nah, itu kadang mau sukses itu.
Nah, inggih lalu apa sidin apa madahiwan kita? Ya sidin aku di permulaanku itu sangat haru-haranya luar biasa. Bahasanya cobaannya luar biasa. Maka tiada aku tinggalkan satu haru-hara malaikat aku tunggang akan dia. Bahasa kitanya kalau pang lari, kalau pang buka dihadapi sidin terus. Nah, inggih. Ini kada ini lari daripada cobaan, lari daripada permasalahan. Jangan hidup harus ada masalah. Cuma kita jangan lari dari masalah. Yang penting kita hadapi masalah kayak apa caranya. Nah, kayak itu. Dan adalah pakaianku jubah bulu dan di atas kepalaku secarik kain dan aku berjalan tiada bersandal. Sakit benar dahulu huru haranya kalau bang langsung nyaman kada salinya. Nah bagian isi kada bersandal aku inggih tiada bersandal pada duri dan lain-lainnya. Dan adalah aku memakan daun-daun pohon yang berduri dan sayur-sayuran yang dibuang orang. Itu permulaannya dahulu. Sakit juga. Nah itu mujahadahnya nih dicoba oleh Allah nih. Kada kegampangan kalau langsung dinaikkan diuji dahulu. Lah ini kada kawa langsung naik sekolah kada kawa diuji dahulu. Nah ya lah ini kada hendak naik cuma kada bawa ujian kawa lajar. Nah iya meloncat ngarannya. Nah ya lah ini pintarnya kada naiknya ada. Kan itu. Nah ini kada ujiannya luar biasa. Dan daun-daun khis daripada larutan-larutan di pinggir sungai. Nah itu mujahadah luar biasa ujiannya. Dan senantiasa aku melakukan mujahadah terhadap diriku sehingga mendatang daripada Allah oleh hal-hal daripadanya. Nah bahkan ada hal-hal nang diberikan Allah lawas Abdul Qadir Jilani pada ketika itu nang bahasa kitanya apabila datang hal padaku maka aku berteriak. Nah jaka bahasa kita itu model kayak orang gila. Nah sempat sih. Nah enggih. Dan aku bingung di atas wajahku sama ada aku berada di padang pasir atau di antara manusia. Kada tahu ada manusia kah? Kada ada manusia kah? Bakal lakukan hal dengarannya nih. Nah dan adalah aku menjahirkan diriku seperti orang yang bisu dan gila. Dan dibawa orang aku ke rumah sakit gila dan mendatang atasku oleh hal sehingga hampir mati aku. Nah jadi macam itu bang biar makanya enggih nang apa nang rancak kita dengarkan nasihat-nasihat yang luar biasa napa kita harus sangka baik lawan manusia macam apapun keadaannya pina pintar pina bungul kah pina gila kah sangka baik dulu lah ini kenapa garang kalau orang datang halnya bisa jadi wali bisa jadi enak bisa yang penting kita sangka baik dulu ya Allah ini kadang-kadang bisa sangka jahat lah ini dan sebagainya menyambati dan sebagainya lah jangan lo kalau pina nang macam ini nah banyak nang macam ini banyak benar biarlah nang orang wali orang nang dicintai Allah nang punya kemuliaan luar biasa cuma dinampakkan Tuhan seperti orang nang gila misalnya dinampakkan seperti orang nang meminta-minta misalnya janganlah kita jangan nah enggih jangan sangka baik aja kita nah enggih dan mendatang atasku oleh hal sehingga hampir mati aku dan datang mereka dengan membawa kafan dan pamandian untuk memandi aku kemudian dibukakan aku dari hal tersebut dan aku pun berdiri. Nah akhirnya apa liwat macam itu ujian tadi lalu apa timbul sukses luar biasa mulia luar biasa dan berkata baginya oleh seorang laki-laki pada satu kali bagaimana cara bisa selamat dari ujub. Nah ini ada pulang pernah ada seorang laki-laki kata beliau pada satu kali bertakun takunannya apa wahai syekh bagaimana cara bisa selamat daripada ujub bangga. Nah ini semalam kita bahas penyakit ujub ini adalah penyakit nang paling halus di dalam hati nang sama merusak ibadah. Inggih nang merusak ibadah banyak ada riya inggih ada sum'ah ada sombong ya ada. Nah itu merusak ibadah beratan tuh. Nah lalu nang sekian banyak perusak ibadah itu nang paling halus arti paling halus bisa kada merasa adalah napa ujub ngarannya. Ujub ini kada bagaduh ada nusia kah bisa ujub kada ada nusia kah bisa ujub. Nah merasa bangga inggih merasa bangga inggih kada ada manusia bisa juga penyakit ujub ini timbul kan luar biasa nih. Kadang kalau nyari itu ada orang melihat kalanya sum'ah itu ada orang mendengar
hanyar ada sum'ah. Ya leh, engge hanyar ada ria amun ada melihat. Amun kada melihat bakal mau ria, siapa nambi jaga ke kada. Amun kada mendengar bakal ada sum'ah. Amun ujub pang biar saurangan bisa inya timbul ujub di hati. Nah, berarti ini penyakit yang paling halus batakun orang. Wah hese, kayak apa pang caranya menghilangkan sifat ujub nang bangga nih. Asa saurang pa ibadah, asa saurang nang parajinnya, asa saurang pambagusnya. Kan nih, engge kan kita bisa jadi bagus bacaan kok. Kan kayak itu tinggal segitu rajinan aku tasumbahyang aku itu ujub tak bangga itu ujub tak itu perusak ibadah juga. Nah inggi lalu apa maka berkata radhiyallahu anhu itu barang siapa melihat ia akan segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah yang beri taufik kepadanya untuk beramal dan mengeluarkan dirinya daripada kenyataan maka sungguh dia selamat daripada ujub. Berarti ingatakan macam ini, ingatakan kita kawam beramal beribadah ini berkat taufik dari Allah, berkat pertolongan Allah. Nah tinggal situ syukur kawa beribadah berkat pertolongan Allah, syukur kawa mengaji berkat pertolongan Allah. Nah kada jadi bangganya, jadi kebanggaannya bangga karena ditolong Allah. Nah kayak itu. Nah lah inggi. Jadi amun tingkas bangga aja bah aku jar himong jar minggu ini kawa mengaji, aku himong jar kawa sembahyang. Tingkas itu aja kada ingat pertolongan Allahnya, masih pandang diri kita itu ujub. Ya ini sedikit benar sedikit benar. Jadi tambahi kita kawa beribadah tambahi berkat pertolongan Allah. Lah berkat taufiknya Allah hilang am ujub. Nah kan macam itu. Lah nah inggi. Dan kau mengamalkan lah. Nah inggi. Nah kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada hari Jumat tanggal 11 Rabiul Akhir. Nah bulan ini jeleh sama 11 Rabiul Akhir 561 Hijriah. Umurnya 91 tahun. Makamnya di Baghdad dan banyak dikunjungi orang dan berbagai penjuru dunia. Nah mudah-mudahan kita kawan ziarah kalasidin lah. Tahu asal jangan tempatan perang aja bang Baghdad. Ziarah aja. Nah semoga Allah meridai dan memberi manfaat Allah kepada kita semua. Ya Allah kabulkan permintaan kami, amin ya rabbal